Wa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa hikmahnya? Kita mendengarkan pendapat para ulama, pendapat para hukama. Enggak. Kalau kita mendengarkan pendapat mereka, fatwa mereka dengan hati yang ikhlas, niscaya hati ini yang mati, hati ini yang keras, hati ini yang jauh daripada cahaya Allah akan menjadi hidup, akan kembali tumbuh setelah laksana hamparan bumi yang tandus menjadi sumur tatkala air hujan datang. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur bila kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berkata di dunia pada hari ini kita bisa berkumpul berwajah di tempat yang merupakan perbedaan barokah. Semoga keadaan kita berbahagia tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang tersenyum kepada Muhammad Syafi'il Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja bagi kita selaku umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya yang ada. Ikhwatullah rahimakumullah. Saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah semua yang telah hadir memenuhi kewajiban undangan kami dalam rangka tolak ini, yaitu dalam rangka halaqah semuanya, dalam rangka pertemuan silaturahim mingguan minal bait ilal bait, dari rumah menuju dari rumah ke rumah. Tidak lain tidak bukan kita belajar untuk saling bersilaturahim, watawassul haq, watawassul saling menasihati, saling mengingatkan dan saling belajar, sharing ilmu, sharing pengalaman dan sharing pengalaman. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini Allah catatkan Allah catatkan di dalam oleh kita. Semoga dari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah Allah, alhamdulillah hari ini kita memasuki makalah yang kedua. Makalah yang ketiga daripada kita yang dikarang oleh Syekh Sunan Nawawi Al-Albani, salah satu orang Indonesia yang go internasional, dan perlu bangga bahwa kiranya ada orang Indonesia yang go internasional yang namanya terkenal seluruh dunia. Para jemaah sudah siap dimuat ya? Kita tanya. Saya tunggu. Nanti saya sarankan supaya ngajinya ayat urut, supaya ngaji ada bekasnya. Saya sarankan untuk minimal kita punya bukunya, terlepas itu buku kita aslinya ataupun kita punya. Nah ini terjemahnya, ini harganya murah, hanya 15.000. Silakan, nah seperti ini ya, saya murah. Jadi di situ ada Arabnya, ada terjemahnya. Jadi kita belajar Arab dan terjemahnya. Kitabnya terjemah. Bab tiru berapa tahun? Kemana? Qala musannif rahimahullah ta'ala dapat Allah fi yawmil qiyamah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu. Ini saniyatu maqalah yang kedua. Qala Nabiyyu alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama wa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hukama binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Makalah yang kedua, sani duanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, wajib atas kalian untuk duduk untuk thalabul ilmi dengan para alim ulama. Jadi di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk selalu dekat dengan ulama. Mewajibkan kita untuk selalu belajar ilmu dari para alim ulama. Karena ilmu ini ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana kita akan menemukan cahaya Allah? Bagaimana kita mencarinya? Bagaimana kita mengenal Nur Allah? Bagaimana caranya kita mengenal Nur Muhammad tanpa adanya ilmu? Tanpa adanya ilmu, lakanan nas kal bahai. Kalau tidak ada ilmu, niscaya kita manusia seperti binatang buas. Karena namanya binatang tidak menghalalkan berbagai macam cara, tapi dengan ilmu kita bisa memperbanyak sulit menjadi mudah, yang mudah pun bisa jadi sulit. Itu ilmu itu ya, hati-hati. Kalau kita bisa niat yakah lillahi ta'ala, segala sesuatu akan dipermudah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita mencari ilmu niatnya untuk yang lain, Allah akan mempersulit kita. Itulah karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastima'u kalamil hukama. Dan yang kedua, kita wajib untuk mendengarkan kalamil hukama. Perkataannya, fatwanya pahala hukama, pahala ahli hukum. Jadi kalau kita dikatakan MUI lah ya, apabila ada fatwa dari ahli hukama atau fatwa MUI, kalau bahasa Indonesia kita artikan MUI ya, maka kita wajib melaksanakan perkataan tersebut. Karena kita berhusnuzon bahwasanya mereka ketika melaksanakan mengeluarkan fatwa pasti ada dasar hukumnya. Kita berhusnuzon bahwa ketika mereka mengeluarkan fatwa pasti mereka berpikir baik dan buruknya berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Jadi sesuai istimewa ulama ini, hukama ini kita artikan dengan fatwa MUI kalau versi Indonesia. Kalau versi ulama yang lain adalah para ahli hukum. Bisa juga para hakim, para qadhi kalau zaman dulu. Jadi pendapat para qadhi itu harus wajib kita dengarkan. Itu zaman dahulu. Tapi zaman saat ini dengan Indonesia kekinian, maka kita wajib mendengarkan fatwa MUI. Wa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa hikmahnya? Kita mendengarkan pendapat para ulama, pendapat para hukama. Kalau kita mendengarkan pendapat mereka, fatwa mereka dengan hati yang ikhlas, niscaya hati ini yang mati, hati ini yang keras, hati ini yang jauh daripada cahaya Allah akan menjadi hidup, akan kembali tumbuh laksana hamparan bumi yang tandus menjadi subur tatkala air hujan datang. Jadi hati kita ini laksana tanah Pak. Hati kita ini laksana lahan pertanian. Kalau tidak ada hujan, maka lahan pertanian tersebut akan mati. Begitu pula hati kita. Kalau tidak ada fatwa ulama,
Tidak ada tidak ada nasihat-nasihat daripada alim dan ulama. Niscaya hati kita menjadi hati yang mati. Sebagaimana tanah yang tandus yang tidak disirami air hujan. Akan tetapi sebaliknya, tanah yang tandus apabila disiram oleh hujan, maka tanah tersebut akan jadi subur. Begitu pula hati kita. Tatkala hati kita menjadi keras, tatkala hati kita mati daripada cahayanya Allah, akan kembali hidup apabila kita mau mendengarkan fatwa para alim ulama dengan hati yang ikhlas. Hadirin sidang Jumat ini cerita Jumat. Kan undangan, seperti itu lah. Biar kebesakan di orang. Jadi gudang kan? Salah satu trik supaya duduk. Soalnya pohon. Soalnya kayak anunya ini bunuh. Gitu Pak De, ini trik aja ya. Salah satu cara untuk supaya jadi ngantuk ya. Ya benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Sahihul Hakim dan disahihkan oleh Hakim. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada hadis yang selanjutnya, ini selalu berkaitan. Ini adalah dampak yang hadis selanjutnya adalah dampak bagi orang yang menjauhi ulama. Dampak negatifnya tuh. Oke, kesalahan hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda siapa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Suatu saat akan datang di suatu zaman pada umatku. Yafiruna minal ulama. Umatku itu menjauhi para alim ulama, wal fuqaha dan ahli fikih. Faya betul yahumullah bisalah sila wilayah, maka Allah mencabut kepada mereka para umat Muhammad pada masa itu dengan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Awaluha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Dampak yang pertama, Allah cabut keberkahan daripada harta yang mereka usahakan. Jadi semakin mereka berusaha, tidak akan pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup, karena keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu. Semakin banyak harta, semakin tidak tenang. Semakin banyak harta, semakin tidak berkah. Karena apa? Karena digunakan untuk hal-hal yang di luar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menghalalkan berbagai macam cara demi mengumpulkan harta tersebut. Maka salah satu penyebab dicabutlah keberkahan daripada mereka, karena mereka menjauhi para ulama. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim bisultanan zaliman. Maka Allah akan ketika setelah dicabut keberkahannya, Allah akan mengirim mereka akan mendapatkan seorang pemimpin yang zalim. Artinya mereka mendapatkan ada pemimpin, tapi pemimpinnya tidak pernah amanah. Mereka memiliki pemimpin, tapi pemimpin ini zalim terhadap mereka, sehingga mereka dilanda dengan ketakutan yang terus dan menerus. Dan yang terakhir ini yang paling tragis. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Artinya mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah Allah cabut 3 hal tersebut kepada mereka yang menjauhi Allah. Oleh karena itu, rekan-rekanku sekalian,
mumpung kita masih ada di dunia ini, sok deketkeun para alim ulama teh, sok deketkeun para masyaikh teh, sok sering-seringlah berkumpul dengan para alim ulama. Minimal walaupun kita tidak benar bisa menerima ilmunya, minimal kita mendapatkan keberkahan dari doanya. Saya yakin para alim ulama, para fuqaha, ketika yang mereka mendekatkan kepada dirinya, dia akan selalu berdoa kepada mereka yang selalu dekat dengan dirinya. Karena apa? Karena alim ulama warisatul anbiya. Karena alim ulama itu adalah penerus para. Kepada siapa lagi kita bertanya kalau bukan pada alim ulama? Apalagi ulama yang mengajarkan kita ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengajarkan kita untuk mengenal diri kita, mengenal diri Muhammad SAW, dan mengenal jati Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat yang luar biasa oleh Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa ulama ini adalah pewaris. Lalu kita siapa? Kita adalah pengikutnya Rasul. Kalau kita mengaku kuatnya Rasulullah, sholat dulu, dekatkan para alim ulama, ambil ilmunya, minta nasihatnya, minta doanya, supaya kita berkah hidup di dunia. Para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dua hadis yang kita sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Bang Arif, Bang Arif? Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi dibicarakan masalah kekinian, maksudnya yang harus ditaati di Indonesia ini kan tadi MUI, fatwa MUI. Nah, sedangkan MUI ini kan yang kita tahu itu ada MUI pusat, ada MUI daerah kan. Nah, fatwanya itu berbeda. Contohnya MUI Jakarta ya. Jadi memfatwakan mengharamkan membeli harta kepada pengemis, pada gepeng itu gembel dan pengemis. Sedangkan dari fatwa MUI pusat tidak ada itu. Jadi mana ternyata apa yang didahulukan, apakah MUI daerah, apakah MUI pusat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi sekalian. Siap. Jangan dekat. Assalamualaikum. Catat. Ini Pak Ustaz, berhubung kita juga mungkin dalam pohon-pohon ini jarang, mungkin seminggu sekali, mungkin kita jarang mendengar tausiah dari ustaz-ustaz kalau tidak ada pengajian. Tapi seandainya kita mendengar atau melihat tausiah itu dan itu hukumnya gimana? Terima kasih. Sementara kita dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Cukup. Sementara Cukup sementara. Ayo deh. Ada lagi? Kalau ini nggak ada. Hah? Oh? Ya, Atau Ya. belum. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini MUI ya. Masalah MUI, kita bisa saja kalau kita tinggalnya, jadi kita mengikuti adalah ulama yang terdekat artinya tatkala kita tinggal di suatu kampung,
maka disarankan kita mendengarkan fatwa yang ada di sekitar tersebut, karena sifatnya adalah lokal. Demikian juga MUI Kabupaten Jakarta berfatwa seperti itu karena sifatnya lokal. Pasti ada asbab, pasti ada sosiologis dan antropologisnya penyebab kenapa sih fatwa tersebut ada. Jadi ketika kita mendengar fatwa tersebut, kita selaku ulama umat yang mengerti akan hukum Islam, di situ kita cari dasar hukum. Ketika ada dasar hukumnya kita sudah paham, baru kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah harus itu. Lalu bagaimana kita, kalau saya kita tidak tahu dasar hukumnya? Ketika kita tidak tahu dasar hukumnya, maka kita dianjurkan adalah sami'na wa ata'na. Jadi hanya bersifat lokal. Saya yakin MUI tersebut baru mengatakan seperti itu dikarenakan banyak para gepeng ketika itu yang di kampungnya tidak benar-benar seperti itu lah ya, tidak benar-benar harus tidak benar-benar miskin, tapi jadikan yang gepeng itu jadi tenaga, jadi mata pencarian. Itu yang dilarang. Makanya kenapa tidak boleh, karena dalam asnafuz zakat itu tidak ada orang yang tidak wajib kita berikan sedekah zakat kepada mereka yang mengemis itu jadi profesi. Bahkan kalau disarankan dalam hadis itu, al yadul mulya khairum yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Akhirnya hal tersebut mendesak bagi MUI karena atas pertanyaan masyarakat dan kejadian pada saat itu, akhirnya memfatwakan hal tersebut. Tapi kalau memang gepeng itu benar-benar gepeng itu memang memang benar-benar mengemis beneran, memang benar dia tidak punya penghasilan selain hanya ngemis, itu boleh. Kalau di luar itu karena yang dikhawatirkan kalau MUI itu kan gepeng itu jadi profesi, jadi profesi. Padahal ini ada salah satu tugasnya adalah tugas kita untuk mengentaskan kemiskinan, bekerja sama dengan para tokoh dan pemerintah. Sehingga bagaimana caranya nih para pengemis yang biasanya gini menjadi gini. Itulah salah satu target rumah zakat. Kenapa sih ya kita zakat itu harus terstruktur supaya orang-orang yang biasanya gini menjadi gini. Biasanya orang-orang selalu minta dengan ada pelatihan dan modal dari rumah zakat ya, supaya mereka bisa mandiri dan bisa menjadi orang yang memberi zakat, bukan orang yang menerima zakat. Itu salah satu tujuan kenapa sih harus disatu pintukan zakat tersebut, jangan langsung dikasihkan di jalan. Itu salah satunya asbabnya, salah satu asbab. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mendengar fatwa ulama, mendengar tausiah daripada media sosial atau media sosial, itu bagus selama itu ajarannya benar, selama tidak melenceng daripada Al-Quran dan Hadis, ikuti. Selama tidak melenceng dengan Al-Quran dan Hadis, silakan saja. Akan tetapi apabila ada melenceng daripada Al-Quran dan Hadis, itu tidak perlu kita ikuti, bahkan perlu kita tinggalkan, karena menggiring masyarakat, menggiring kita ke yang seperti itu. Baik lagi untuk ru'yah diserahkan kepada kita masing-masing tadi, karena ketika kita mendengarkan tausiah di YouTube atau di media sosial yang lainnya, pasti ada macam-macam mazhab, ada macam-macam ormas, ada macam-macam ru'yah. Ambil ya pokoknya semua ini, ambil yang baiknya, buang yang baik. Kita jangan menjudge orang ini salah, orang ini benar. Ya karena kebenaran itu milik Allah. Kalau salah itu didatangin dari manusia, makanya kita selaku manusia, selaku umat Islam harus pilih yang sesuai dengan diri kita. Jangan sampai kita ambil tanpa kita makan talan-talan, kita telan mentang-mentang, akhirnya timbullah masalah. Bukan niatnya awal yang mencari maslahat,
Karena ditelan mentah-mentah jadi masak. Seperti itu Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo, tanya lagi. Yes. Sudah? Guys. Tadi. Tapi Ustaz, harus sih. Nah, jadi sesuai hadis yang pertama, tadi kita dianjurkan sering duduk wajib, bahkan diwajibkan ya, Wajib. untuk saling Sharing. duduk bersama alim ulama. Nah, bagaimana sebetulnya ketika kita memilih teman, contoh temannya misalkan sering membawa kemaksiatan lah, contohnya mabuk-mabukan atau apa gitu, itu bagaimana punya gitu. Jadi sedangkan di sosial kemasyarakat itu kita tidak boleh berteman itu sama siapa aja gitu. Apakah dibolehkan apa bagaimana gitu. Kalau secara hukum ya jelas tidak boleh ya. Secara hukum Islam itu tidak boleh ya. Tapi balik lagi ke masyarakat. Tapi balik lagi. Pokoknya tadi bilang yang kita bilang, ambil baiknya, buang dulu. Sesama kita, amalia sesama tetangga, sesama teman, fine, kita bisa bergaul dengan siapa aja. Akan tetapi kalau misalnya beliau teman kita atau tetangga kita mengajak kepada isu, itulah pentingnya logika ya, pentingnya pengetahuan. Kita bisa menolaknya. Nanti ada batasan-batasan tertentu ketika kita diajak kepada kemaksiatan, kita ada baiknya lah gitu. Kita ya. punya hak untuk menolak. Karena kita itu punya hak dan kewajiban. Hak kita apa? Berteman dengan siapa aja. Kewajiban kita adalah menjalani syariat hukum Islam. Kewajibannya mengingatkan ke orang gitu ya. Nah. Ya, Kalau mengingatkan secara hukum agama mah jelas tidak boleh lah. tidak boleh. Bahkan kalau bisa kita ajak dia ngomongin apa, menasihati dia dengan cara baik dan benar. Karena tidak semua orang mau dinasihatin. Ya, bagaimana caranya kita menasihati dia? Nah, inilah teknik dan taktik yang dipakai oleh para wali songo. Mungkin itu kita pelajari bagaimana caranya menarik mereka yang biasanya maksiat menjadi taat. Itu salah satu tujuan kita di dalam gadis itu. Jadi intinya kalau diajak mabuk-mabukan itu tolak. Siap. Kecuali gratis. Jadi salah satu misi tadi itu sudah seperti itu. Pun bisa mengajak lah gitu. Kalau bisa mengajak, Ngajak mau. tapi harus dengan bahasa yang baik. Terima kasih. Niat kita baik mengajak mereka, tapi ujungnya orang bonyok, mereka aduh. Iya, ajak mereka dengan baik dan dengan baik. Kalau bisa cari celana ya, kumaha carana manehna leuluh ka urang. Hah? Nah, Ada kan yang gaplek, orang dulu yang gaplek, kalau kita aja. Ketiknya dulu lagi. strateginya silakan pikirkan masing-masing. Karena tidak semua strategi yang saya praktekkan bisa dipraktekkan oleh di antum semua. Ya, itu strategi saya salah satunya ya. Ketika ada orang yang suka main ya ikut main, tapi dengan tanpa nggak ada duitnya ya. Mau duitan ya. Cuma rela sepang, alhamdulillah di mana elek kurang. Jadi udah ke masjid ya. Baik jadi jamaah orang gitu. Walaupun belum istiqomah, kan akan benar-benar jadi istiqomah. Oke, next. Ya. Baik. Berikutnya isu kalau pakai mic masjidnya bawa. Udah ya. Selesai. Yang tadi yang kita harus mengikuti ulama ya. Mengikuti ulama. Di media sosial ada beberapa yang video pernah saya lihat ya. Ada
anak dari ulama ya, yang di video itu beliau sedang berjalan ya, itu videonya itu. Nah itu tanggapannya itu seperti apa? Jadi kayak adabnya itu kurang itu, kan menemui seorang Habib itu tidak Habib orang tua, malah di depan orang tua tersebut atau Habib tersebut beliau sambil merokok, gitu kan, sambil merokok dan dicium tangannya juga, gitu kan, dicium tangannya juga oleh Habib tersebut. Dan sedangkan anak tersebut yang anaknya ulama itu dia cuek-cuek aja, kayak cuek-cuek aja gimana gitu ya. Kalau misalkan setelah kita ngelihat sekilas tuh kayak adabnya kayak gimana, kayak kurang gitu, seperti apa gitu. Nah pandangannya seperti apa sih gitu melihat kondisi seperti itu? Coba. Jadi Ceritakan cerita. Ya, iya. jadi jadi adabnya kurang. Usianya berapa usianya? Udah jauh. Yang 30-an lah. Sedangkan Habib itu udah senior lah. Jadi harus yang cium tangan gitu. Jadi ya yang cium tangan itu Habibnya. Harus Masalah adat sih itu. Tapi masalah adat Mungkin lebih menghargai itu bapaknya, mungkin ada juga. Mungkin kita jangan memponis seperti itu. Secara mata kasar seperti itu syukur aja. Mata apa? Itu akhlak tercela. Tapi kita tidak tahu siapa sumber kebenaran. Waalaikumsalam. Tapi tetap saja secara masyarakat, ya, secara hukum masyarakat itu adalah sudah. Tapi saya yakin salah satu beliau orang tua tersebut karena mau mencium tangannya, beliau pasti tahu ada kayak keistimewaan di orang tersebut. Karena kita sering melihat para aulia yang berperilaku nyeleneh gitu. Jadi kita jangan berasumsi, jangan memvonis. Nah, boleh berasumsi tapi tidak boleh memvonis bahwa itu salah. Tapi saya yakin kalau secara hukum masyarakat itu suratnya. Tapi kita serahkan kepada Allah, benar salah atau tidaknya. Tapi bagi kita selaku manusia yang awam, kita tetap aja jangan berperilaku seperti itu. Kecuali kita sudah tahu makom. Kalau kita tidak tahu makomnya, kita tidak boleh memvonis wah orang tersebut salah. Suul adab. Karena kita tidak tahu kenapa beliau ciptakan. Pasti ada dasarnya, pasti ada something di belakang. Something, sesuatu. Kalau secara lahiriah ya maksudnya, tapi secara batiniah wallahu a'lam. Jadi ketika kita mengajarkan anak kita jangan seperti itu. Tapi kita tidak boleh memponis juga wah itu salah. Ya. Karena yang berhak memponis itu salah atau benar adalah Gusti. Kita hanya manusia melihat sesuatu visual laisa bi'ain al-qalb. Karena manusia itu melihat dengan niat melihat, tidak melihat dengan sesuatu yang tidak. Itu aja kesimpulannya ya. Begitu Pak. Ustaz Mukasin, ada pertanyaan? Sama itu loh ya, yang agak membingungkan kadang-kadang ada di medsos. Bilangnya begini, sholat duha itu tidak harus tiap hari. Soalnya kenapa? Ini kata Ustadz tadi menjiplak kata-kata dari Syekh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ya. Karena apa? Karena kalau sholat duha tiap hari
tetap kamu miskin terus, disalahkan sholat duhanya. Katanya juga pula Nabi pun waktu sholat duha tidak tiap hari. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa benar gitu loh, apa Pak Ustadz, kalau duha tidak boleh tiap hari? Itu jadi yang menjadi pertanyaan, maksud duha kok nggak boleh tiap hari? Itu aja. Itu terus terang saya dari medsos kebetulan yang ceramah itu Gus Baha. Ya, Gus Baha itu padahal yang ya saya istilahnya salut sama Gus Baha ya. Itu anak kesayangan, anak murid kesayangan dari Kiai Mbah Maimun Zubair. Nah kok bilang gitu, tapi dia juga ini bukan dari saya, tapi dari perkataan Ibnu Abbas. Nah gitu. Ini kata Ibnu Abbas loh. Jadi dia menyalahkan duanya karena kok nggak kaya-kaya gitu loh. Kok tetap melarat gitu loh jadinya. Saya bisa tangkap. Sholat duha itu hukumnya apa nih? Sunnah. Namanya sunnah. Bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, boleh dilakukan, boleh. Tapi kalau kita sholat duha lillahi ta'ala, dianjurkan tiap hari. Tapi kalau misalnya kita sholat duha bukan karena ingin kekayaan, karena nggak mau miskin, maka lebih baik tidak sholat. Karena apa? Tidak lillahi ta'ala. Akhirnya, karena kita sholat duha terus-terus, tapi akhirnya kita miskin, akhirnya kita menyalahkan sholat duha. Percuma saya sholat duha tiap hari, anggap wasil wae. Itu jadi ujung-ujungnya nyalahin sholat duha. Padahal sholat sunnah duha itu Rasulullah menyatakan itu bukan untuk miskin atau untuk kaya, tapi untuk menghormati waktu duha. Itu penghormatan ya, menghormati duha, untuk penghormatan sholat duha. Mungkin ada salah satunya seperti itu, mungkin maksud beliau seperti itu. Karena Rasulullah sendiri, sebagaimana yang dari hadis disebutkan, memang tidak mau sholat duha tiap hari. Kenapa? Dikhawatirkan kalau beliau sholat duha tiap hari, orang akan menganggap duha ini menjadi wajib. Makanya hari. Cuman kalau kita orang awam, istiqomah lah sholat duha, minimal 2 sehari 2, tiap hari 2 asal istiqomah dan berharap ridhonya Allah. Jangan berharap ingin kaya, jangan berharap nggak mau miskin. Biarkan Allah aja, terserah Allah kita menjadikan kita gimana. Mungkin takdirnya kita seperti apa. Kalau misalnya kita kaya, mungkin kita lupa dari Allah. Mungkin dengan adanya miskin, karena rezeki itu bukan hanya harta ya, badan sehat itu rezeki. Dapat ilmu kayak gini nih, itu rezeki. Berkah silaturahim, rezeki. Apapun yang itu yang baik itu namanya rezeki. Ada hal inilah yang terkadang tidak sadar. Ujung-ujungnya nyalain sholat duha, wah malah sholat duha nggak boleh, agak miskin ya, ada seperti itu. Biarkan diri kita sholat duha lillahi ta'ala, karena Rasulullah SAW pernah bersolat duha, maka kita dianjurkan untuk sholat duha. Terserah kita mau tiap hari, mau seminggu sekali, mau sekali, tapi disarankan setiap hari. Agar apa? Supaya kita istiqomah. Itu yang penting. Bukan tiap harinya, tapi istiqomah. Itu Mbak Dea? Iya. Oke, ada lagi? Tur, ayo biasa nanya. Please ya, duduknya. Belum ada nih. Belum ada ide. Belum ada inspirasi. Bahkan dari masalah kalbuan itu maksudnya kan ada ini lah keterangan maksudnya yang ingin kaya suatu ya, maksudnya kaya di situ mungkin lebih berkahnya gitu ya. Iya, mungkin salah satu. Jadi mulai mereka pusing masalah ekonomi. Walaupun punya cintanya. Sekali. Oke, tapi salah satu seperti itu. Kaya itu bukan berarti kayak harta ya, kayak hati, kayak Jadi maka menurut Ibu Kato rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Ada lagi? next.
Udah, yes. Sementara kita. Sebentar kita. Lanjut. Ada lagi? Cukup? Sampai berapa saya? Dari 10. 215 mana? Oke. Rekan-rekan sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita dengan ucapan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya datang dari saya selaku pribadi. Saya tutup. Allahumma waffiq wa barik billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan untuk minggu depan, insya Allah kita akan halakoh di rumahnya Pak Ade Marianto. Bagi jamaah mudah-mudahan mudah-mudahan diharapkan untuk hadir semua. Kalau bisa on time. Kira-kira kita yang mulai 8:30. Jadi 8:30 kita start, jam 10 kita full. Gitu aja. Terima kasih.